Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat datang semuanya ke program kami di Ruang Atas. Selama 21 hari di puasa Daniel ini kami akan mencari baptis Roh Kudus. Hari ini hari ke-19. Dan selama 21 hari Anda punya keputusan untuk menerima hidup yang baru oleh baptis Roh Kudus. Okay? Tahukah Anda bahwa Tuhan tidak hanya ingin memberi Anda berkat. Dia ingin Anda menjadi berkat bagi dirinya sendiri, sama seperti yang dia lakukan kepada Abraham. Ketika seseorang memberkati dirinya sendiri, semua yang dia lakukan berhasil. Dia menjadi terang. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa cahaya tidak melengkung? Terang itu tidak berputar-putar. Terang berjalan dalam garis lurus. Oleh karena itu, ketika Tuhan memulai penciptaan, hal pertama yang dia lakukan adalah terang. Amin. Jadi, ketika Anda adalah berkat itu sendiri, Anda adalah terang. Dimanapun Anda tiba, Anda menerangi karena kedamaian, kegembiraan berkat juga datang. So, Tuhan, dia mencari manusia, termasuk yang paling terluka, tersesat, bingung, bermasalah, untuk mengubah mereka menjadi terang. Mengubah mereka menjadi berkat mereka sendiri, sehingga dunia akan melihat bahwa dia maha besar. Tuhan maha tinggi, né? Ia maha kuasa. Ia mengakui kebenaran Tuhan di makhluk itu. Oke? Tetapi kenyataannya adalah bahwa sementara banyak yang mengatakan mereka ingin menjadi berkat itu, tidak semua orang mau membayar harganya. Tidak semua orang benar-benar ingin melakukan kehendak Tuhan. Orang ingin melakukan hal mereka sendiri, mengikuti keinginan hati mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang adalah firman-Nya, sehingga mereka menderita. Namun, Tuhan masih mencari orang-orang ini. Tapi, dia tidak memasuki kehidupan seseorang. Dia tidak mendobrak pintu dan masuk. Tidak. Tuhan itu sopan. Dia sopan. Okay? Dia sopan. Dia tidak melanggar kehendak kita. Jadi, Anda harus mengizinkan dia masuk ke dalam hidup Anda. Bayangkan Tuhan Yesus di dalam darimu. Kedamaian, sukacita, berkat akan memenuhi seluruh hidup Anda. Amin. Untuk ini, sebab ini, cukuplah Anda menyerahkan kehendak, keinginan dan impian pribadi Anda untuk pekerjaan Tuhan Yesus. Dengan cara ini, Anda akan menghormati pribadi kudusnya. Amin. Menghormati Tuhan adalah memprioritaskan dia dalam hidup Anda. Okay? Dan itu terserah Anda. Anda tidak perlu membayar. Anda tidak perlu menggatri. Anda tidak perlu mengambil kursus teologi. Ketika Anda menghormati Tuhan dengan hidup Anda, dengan iman Anda yang cerdas, ini jenis iman yang cerdas. Dia juga menghormati Anda dengan turunnya Roh Kudus, yaitu dia menjadikan Anda berkat-Nya sendiri. Jika Anda memutuskan untuk menghormati Tuhan dengan hidup Anda, Tuhan akan menghormati Anda kemanapun Anda pergi.
Itu sebabnya kami mengadakan puasa Daniel agar Tuhan dapat mengubah hidup Anda dari dalam keluar. Sekarang, mari kita saksikan. Kami akan menonton kesaksian seseorang yang menerima baptisan Roh Kudus selama 21 hari. Ini kami akan mencari Roh Kudus dengan segenap hati kami. Carilah dan Anda akan menemukannya. Okay? So di akhir program ini kami akan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan dalam hidup Anda. Jadi pantau terus videonya, dan setelah video kesaksian ini kami akan kembali lagi. Okay? My name is Shana Forbes and I received the Holy Spirit. I'll get so angry where I begin to disrespect my mom, disrespect my siblings, because my dad was the only type of authority in my life. So when he passed, it felt like, okay, no one can talk to me anymore and no one really cares. I came over to this country with my mom, and a couple of years passed and I learned that my father had died, and that was very difficult for me to handle because I never even got to see him. That led me to seeking attention elsewhere. So I used to seek attention from boys more frequently now because I never used to do that. I used to get involved with smoking weed, which that was never me, and drinking alcohol. I didn't do it excessively, but that was not me. And even wearing revealing clothing, seeking that attention, it required me to feel some type of happiness. Okay, somebody wants me, somebody likes me. I would also have episodes with my family members where I would get so angry for the littlest things, literally. I began to disrespect my mom, disrespect my siblings. My mind literally became absolutely blank. I didn't know what I was going to do next. I didn't know even if I wanted to do something, I didn't know how I would go through with doing so. I didn't know who to ask for help, and that led me in a state of depression, I would say, because when you see no moving forward for your life, when you see no purpose of your life begins to feel like nothing. It feels like you are worth absolutely nothing, and that's literally the mindset I had for many years. I got invited to the UCKG through a college friend. She had invited me to the youth group and I didn't really like it, so I ended up leaving. Then years later, this is when I was very suicidal, and I ended up telling her that I'm planning to take my life. So she tried to invite me again, and at this point I was like, okay, there's nothing to really lose. I remember going up to my youth pastor at the time, and he just looked at me and said, "Are you ready for your life to be changed?" The pastor offered me a prayer and I accepted it. And at that moment, a burden was literally lifted off my shoulders. And I felt a difference. I was advised to do a chain of prayer on Wednesdays, Fridays, and Sundays. So I really devoted myself in attending these services to learn more about God, to learn more about what I can do to receive God. I learned something about something called the Holy Spirit, and knowing what the Holy Spirit was and who the Holy Spirit was and what the Holy Spirit can do for my life, it was mind-blowing, and I believed at that point that my life could change. So the 21 Days Fast with Daniel campaign came up and I decided to take part. So what I did was I sell all my belongings, all my clothes that reminded me of the past, all my trainers, my shoes that reminded me of the past. At the time as well, I wasn't even working, so there was no income, but I received about 3 tax refunds, and it was almost up to £500, and I needed that money, but I decided, you know what, this is going to be my offering to God. This is going to catch God's attention. I wiped my whole social media. I unfriended people. I deleted pictures and videos. I decided I didn't need that anymore.
I also had to break my pride and forgive my mother and my brother and other family members for the grudges that I held inside. This was in the period when the lockdown was still happening, so the 21 days had extended, so I still decided to keep up the faith, to still give my all to God. So I received the Holy Spirit during the Sunday morning service, during seeking, and I remember the bishop just saying, receive the Holy Spirit. And at that moment, I just believed. After receiving the Holy Spirit, I didn't think I needed the world anymore. I didn't need the attention of boys. I didn't need social media. I didn't need weed to fulfill my happiness. I didn't need alcohol. I didn't feel angry every day. I didn't feel sad every day. I woke up every morning knowing that I had a purpose in life, knowing that my life was going to move forward. My thoughts have changed. It's no longer about myself anymore. I want people to know that God is literally out there waiting for them if they decide to make that decision. If they really and sincerely want their life to move forward, if they sincerely want happiness, there is a way. Banyak orang tidak mengerti dia untuk orang menerima baptis Roh Kudus, dia harus ada hati yang rendah. Banyak orang mencari Tuhan tapi hati mereka tidak rendah untuk mendengar dan taat suara Tuhan. Sebab ini banyak orang mencari Tuhan tapi tak pernah menerima ini. Kita berkat sini di kitab 2 Timotius bab 3 ayat 16 dan 17. Kita berkat segala tulisan yang dihangkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. So Tuhan Yesus dia memperkuat, dia memberikan kondisi untuk hambanya lakukan pekerjaan Tuhan. Benar? So jika Anda tahu satu hamba Tuhan dia baik dengan pekerjaannya, dia lakukan pekerjaannya baik karena Tuhan Yesus memperkuat dia. Jika Anda lepaskan Roh Kudus dari orang ini, pasti orang ini akan gagal. Tanpa Tuhan di hidup kami, apapun kami akan lakukan, kami akan gagal. Karena hamba Tuhan untuk lakukan kehendak Tuhan, dia harus ada persekutuan dengan Tuhan Yesus. Okay? Mari kita baca sini. So, mereka yang benar berasal dari Tuhan
rendah hati untuk menerima koreksi dan pegar jalan. Banyak orang tidak suka jika mereka gagal dan otoritas datang dan menghadik mereka. Banyak orang di dalam mereka, banyak orang adalah banyak orang yang bangga. Banyak orang ada ada kebanggaan di dalam hati mereka. Sebab ini Tuhan tidak bisa bekerja. Dan kapan kami lihat jika orang dia bangga? Di saat di saat orang dia dimarahi. Di saat orang dimarahi, dia tunjukkan apa yang ada di hati dia. So saat Anda memulai hari Anda dengan merenungkan firman Tuhan, tanyakan pada diri Anda sendiri bagaimana Anda menangani nasihat itu. Jangan biarkan kesombongan Anda menghalangi Tuhan membentuk Anda sesuai dengan kehendaknya. Amin. So, banyak orang mereka harus bersih hati mereka dari kebanggaan. Kenapa Lucifer kenapa Lucifer dia dikeluarkan dari surga? Karena hati mereka penuh dengan kebanggaan. Dia tidak menerima, dia taat Tuhan di atasnya. Dia mau taatnya menjadi di atas Tuhan. Banyak orang karena hati mereka penuh dengan kebanggaan, mereka mencegah Roh Kudus untuk masuk. So orang ini dia harus bersihkan hati mereka. So sebab ini hari Minggu kami ada hari besar mensucikan. Dan apa yang kami akan lakukan? Kami akan mencari hati yang baru. Kami akan bersih hati kami di hadirat Tuhan. Okay? Kami akan lakukan seperti Daud. Daud dia minta pada Tuhan mencuci hati dia, bersih hati, mensucikan hati dia dengan hisop. So kami akan percikan, taburkan air dengan hisop, né? Kami akan menggurapi, né? Semua orang dengan air dan hisop hari Minggu, dan kami akan berdoa untuk Tuhan mensucikan hati kami. Dia bersihkan hati kami. Karena jika hati orang tidak bersih, tidak suci, orang ini tidak bisa lihat Tuhan. Sebab ini nasihat dari Tuhan padamu hari ini, pembersihan rohani padamu hari ini adalah mata buruk. Anda harus meninggalkan Anda dari mata yang buruk. So ini sayangnya manusia secara alami kecenderung berpikir buruk tentang orang lain. Tentu saja kita semua memiliki pengalaman di mana kita menganggap yang terburuk tentang seseorang dan baru kemudian menyadari bahwa kita salah. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan mata menghakimi pendeta Anda, teman, anggota keluarga? So, pilih untuk melihat orang itu melalui mata Tuhan Yesus dengan kasih dan belas kasihan. Amin. So ada banyak orang jika pendeta menghati mereka marah dengan pendeta. Ada banyak anak jika ibu dan bapa menghati mereka menjadi marah dengan bapak. Saya ingat di waktu saya masih kecil, saya anak,
saya tidak mau pergi di sekolah, saya tidak mau studi, né? Dan saudara saya, saudara perempuan saya, dia selalu menghadik saya untuk belajar, né? Belajar. Tapi saya selalu waktu saya selalu malas untuk studi, né? Beri sekolah. Tapi dia selalu menghadik me, selalu mengajar saya. Saya harus Saya harus mengakui padamu di waktu saudara perempuan saya dia menghadik saya malah, tapi hari ini saya bersyukur dia, karena jika dia tidak bertengkar dengan saya, hari ini saya tidak akan akhir universitas saya tidak ada edukasi, né? So ini sangat penting jika saya tidak ada pendidikan, jika dia tidak menghadik saya. So jika Tuhan dia menghadik Anda, jika otoritas dia menghadik Anda, karena dia memelihara Anda, dia semua orang kami benar kasih. Jika kita lihat dia lakukan satu hal, kami menghadik dia. Jika saya mengasihi orang lain dan saya lihat dia akan gagal dan saya tidak menghadik dia karena saya tidak mengasihinya besar. Okay, so jangan menjadi marah jika bapakmu, ibumu, semua otoritas menghadikmu, karena dengan menghadik ini Anda bisa menjadi orang yang benar. Nabi Nathan dia menghadik Daud dan dengan menegur ini dia menyelamatkan jiwa di Daud. Tuhan mau menyelamatkan jiwamu juga. Okay, so menggabungkan dengan kami hari Minggu di ini 22 Agustus 10.30 pagi di hari bisa mensucikan dan membawa satu temamu. Jangan datang sendirian. Pasti Anda punya satu orang, satu temamu, dia perlu menerima kuasa Tuhan. Mungkin Anda punya satu temamu gereja dia masih tutup, membawa dia. Mungkin Anda tahu satu orang dia jauh dari Tuhan, membawa dia. Semua jemaat desa uci, mari kita bekerja keras untuk menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Okay? Tuhan dia mau menyelamatkan jiwa dan dia menggandau kamu untuk menyelamatkan jiwa. Okay? Ini Tuhan akan memberkati Anda pasti. Okay? Sekarang mari kita mencari Roh Kudus. Lupa tentang masalahmu, lupa tentang apapun. Mari kita fokus hanya untuk mencari baptis Roh Kudus. Karena pasti di saat Anda berbicara dengan Tuhan, Roh Kudus dia akan turun dan penuh jiwamu. Okay? Tutup mata dan konsentrasi sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami masuk di hadirat-Mu di saat ini. Dan saya yakin Engkau bisa mendengar suara kami. Engkau bisa sentuhlah hati kami. Tuhan, di saat ini Tuhan, saya minta sentuhlah orang ini sekarang. Mungkin orang ini dia jauh dari Engkau Tuhan. Dia merasa kosong dan lemah. Sebab ini dia mencari Engkau sekarang dengan segenap hati dia. Datanglah Roh Kudus dan penuh jiwa kami, penuh hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, karena tanpa Engkau kami tidak ada bersukacita dan kedamaian.
Dalam nama Yesus Kristus, sentuh jiwa kami sekarang. Sentuh hati kami, haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Teman-teman saya berbicara dengan Tuhan. Di saat ini dia mau penuh jiwamu, haleluya. Memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Buka mulutmu, buka hatimu di saat ini. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, datanglah dan sentuhlah jiwa kami, sentuhlah hati kami, perbarui jemaatmu di saat ini, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, terimalah baptis Roh Kudus sekarang. Ya, dia akan turun dan dia akan penuh jiwamu. Terimalah kuasa dari Roh Kudus di dalam jiwamu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah kuasa Tuhan. Terimalah kuasa dari Tuhan di dalam jiwamu. Ya, Roh Kudus dia akan mengalir di dalam hatimu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji namamu dengan segenap hatimu Tuhan. Kami menyerah seluruh hidup kami di tanganmu. Dalam nama Yesus Kristus. Dan semua orang setuju katakan amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus Kristus. My soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you desire, and I long to worship thee. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Bagiku, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagi
bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, puji Tuhan. Percaya hadirat Tuhan dia bersamamu sekarang. Sebab ini kami akan terus mencari dia. Oke? Dan saya mau undang sekarang semua orang perlu kebebasan rohani di hidup Anda. Mungkin Anda menderita dengan depresi, dengan pikiran bunuh diri, dengan nasib buruk, dengan insomnia. Anda mau dibebaskan Anda dari kutukan Anda. Saya mau undang Anda untuk partisipasi bersama kami hari Jumat 11 pagi dan 6.30 sore dari pembahasan rohani kami. Kami akan berdoa untuk Tuhan dia pulihkan kebahagiaan di hidup Anda. Mungkin Anda tidak ada bahagia, karena hidup Anda selalu menderita, memberikan pada Tuhan itu satu kesempatan untuk merubah hidup Anda. Bergabunglah dengan kami hari Minggu ini, oke? Di gereja kami SLT. Kami akan berdoa untuk dibebaskan Anda. Dan tentu saja hari Minggu besar, hari besar mensucikan engkau teman istimewa datang dan membawa satu orang dengan engkau. Oke, pasti Tuhan akan berkati. Oke, jika Anda tinggal di Jakarta, so Anda bisa menemukan kami di gereja kami di Grogol. Gereja kami adalah Jalan Susilo 3 nomor 12 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol satu halte busway, di belakang Hotel 88, di depannya Alfamart, di samping restoran Bakmi Ayah Aca. Oke, Anda teman istimewa. Hari Minggu 10.30 pagi atau hari Jumat 11 pagi dan 6.30 sore. Dan jika Anda mau counseling, kami ada helpline kami, Anda bisa hubungi kami dan kami akan counseling Anda di WhatsApp kami +62 813 8873 3409. Oke? Dan jika Anda tinggal di luar Jakarta, mungkin Anda bicara pendek, saya mau datang pergi di gerejamu, tapi saya tinggal di luar Jakarta, tinggal di Surabaya, di Flores, di Solo, di NTT. Dan Anda bisa datang, Anda bisa kirim satu message pada WhatsApp kami, dan kami akan kirim link padamu, Anda bisa menonton. Oke? Terus semoga Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa besok. Bye bye. God bless you. Bye. Jumat, doa kuat untuk pembebasan rohani. Kamu yang telah menjadi korban kecemburuan,
atau hidup di bawah kutukan. Tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan cintamu. Memiliki penyakit yang tidak dapat ditemukan obatnya oleh dokter. Telah menjadi korban sihir. Semua yang kamu lakukan selalu gagal. Bergabunglah bersama kami Jumat ini di pertemuan pembebasan rohani untuk dibebaskan dari semua kejahatan yang terjadi dalam hidup Anda. Jam 11 pagi dan jam 6.30 sore. Alamat kami, Succeeding Life Center, Jalan Susilo 3, nomor 12, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dekat Grogol 1 Halte Busway, di belakang Hotel 88 dan di lapangan Alfamart di samping restoran Bakmi Ayam Achan. Jumat, hari untuk menghancurkan semua kutukan dalam hidup Anda. Jangan lewatkan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber ya Tuhan kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Kau milikku, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau milikku Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku,